Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya ingin share mengenai kelas diagram ya. Kelas diagram ini adalah salah satu dari notasi yang dipakai dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi biasanya kelas diagram ini digambarkan untuk menggambarkan dari sisi logik ya dari pemrograman berorientasi objek. Dan kelas diagram ini juga adalah diagram yang paling dekat dengan fase coding atau implementasi apapun bahasa pemrograman yang dipakai. Baik, kita langsung mulai saja. Slide berikutnya. Nah, kelas diagram ya. Kelas diagram ini menurut Martin Fowler dalam bukunya UML Distill ya judulnya pada tahun 2003 atau 2008 saya lupa. Martin Fowler menyebutkan adalah kelas diagram adalah diagram yang paling utama yang harus ada ya dalam implementasi di perangkat lunak. Ya, ketika kita menggunakan UML sebagai konsep untuk bukan konsep, sebagai panduan untuk menggambarkan notasi komponen atau behavior perangkat lunak ya. Jadi kelas diagram ini adalah salah satu diagram yang menggambarkan komponen yang paling utama dalam perangkat lunak. Kenapa dia bilang utama? Karena memang kelas diagram ini adalah diagram yang paling dekat dengan fase coding ya atau implementasi. Nah, biasanya kalau kita lihat dokumen-dokumen desain ya perangkat lunak ini pasti ada kelas diagram, karena biasanya kelas diagram menggambarkan alur logik serta menggambarkan hal-hal yang nanti akan berelasi ya, komponen-komponen yang berelasi yang kemudian biasanya digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak menuju yang lebih baik lagi. Nah, kelas diagram ini adalah suatu notasi yang sering dipakai dalam konsep pemrograman berorientasi objek ya. Jadi notasi-notasi ini sering dipakai oleh para desainer ya, software design untuk menggambarkan komponen-komponen terkait objek-objek yang nantinya akan digunakan dalam programming. Jadi dia menggambarkan desainnya terlebih dahulu, kemudian desain itu akan direalisasikan oleh programmer menjadi suatu baris-baris kode dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, kelas diagram itu sebenarnya menggambarkan objek-objek secara real life atau dunia nyata. Namun memang penggambaran notasinya tidak sekompleks ya objek dunia nyata. Namun hanya menggambarkan suatu keadaan dari suatu sistem yang kita sebut sebagai atribut atau properti. Kemudian akan ada suatu behavior di mana objek itu akan melakukan sesuatu ya sebagai wujud dari manipulasi suatu atributnya atau atribut yang lain ya. Atau nanti manipulasi yang dilakukan itu bisa berupa return value ataupun bisa berupa void. Nah, biasanya kelas diagram ini akan mendeskripsikan objek-objek yang berelasi dan yang terlibat dari suatu perangkat lunak. Nah, penggambaran kelas diagram ini dilihat dari sudut pandang aplikasi ya atau bisnis logiknya. Jadi dia tidak menggambarkan UI atau user interface ataupun basis data. Jadi ada memang konsep kelas diagram dijadikan suatu desain yang sama dengan desain database, namun memang diperlukan suatu perubahan terlebih lanjut gitu ya. Jadi tidak bisa kelas diagram digunakan langsung untuk menggambarkan suatu skema data. Apalagi kelas diagram yang dipakai itu sudah menggunakan suatu desain pattern tertentu gitu ya. Jadi sebaiknya memang secara praktis kelas diagram ya desain aplikasi dengan desain data ya, desain basis data itu dipisahkan menjadi dua diagram desain yang berbeda. Misalnya untuk desain data menggunakan IR diagram, CRC card atau yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah notasi kelas diagram gitu ya. Jadi kelas itu tidak digambarkan dengan kompleks ya, sekompleks objek di dunia nyata, tapi hanya digambarkan sebagai simbol kotak yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah nama kelas, di mana nama kelas ini merepresentasikan suatu blueprint dari objek yang nanti akan
diinstansiasikan dalam bentuk objek ya. Jadi ini seperti cetak birunya ya, blueprint. Nah, dinamakan dan ditaruh di notasi di paling atas. Contoh nama kelas itu misalnya mahasiswa, ya dosen, atau yang lainnya. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini menggambarkan suatu state atau suatu properti atau menggambarkan suatu data yang nanti akan menjadi basic atribut dalam suatu objek yang setelah diinstansiasi. Nah, di sini biasanya diimplementasikan nantinya dalam bentuk variabel. Misalnya ada nama ya, person misalnya ya, kita ngomongin kelasnya adalah kelas person yaitu manusia. Manusia memiliki atribut, memiliki properti atau memiliki data berupa nama dengan tipe string. Jadi di dalam kelas diagram tipe datanya kita bisa tambahkan juga ya. Tipe datanya adalah tipe data yang berlaku secara umum atau berlaku secara algoritma. Ya, jadi bukan yang lebih menjurus ke tipe data coding bahasa pemrogramannya bukan ya, tapi bahasa pemrograman dalam bahasa algoritmanya. Kemudian ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, ada SSN, serial number gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah metode ya. Nah, namun untuk atribut ini juga ada beberapa atribut yang kita bisa kombinasikan ya. Dalam object oriented programming seperti kita tahu ada 3 privilege yang berlaku, yaitu ada public, ada protected, ada private. Nah, namun dalam penggambaran dan implementasinya itu bisa ada yang namanya derived attribute, di mana atribut derived itu sama seperti database ya, derived attribute. Nilai yang didapat untuk mengisi atribut ini itu didapat dari atribut lain. Contohnya atribut umur. Ya, atribut umur ini didapat dari atribut tanggal lahir, yaitu dengan cara mengurangi tahun saat ini ya dengan tanggal lahir yang diinputkan nantinya. Ya, jadi ada public, ada protected, ada private, dan ada derived attribute. Nah, lalu tadi ya method atau behavior. Nah, biasanya method atau behavior ini menggambarkan suatu kegiatan ya yang dilakukan oleh kelasnya ya terhadap atributnya atau terhadap objek atau kelas lain. Nah, contohnya kalau person itu ada eat, ada sleep, ada work, ada play, dan lain-lain ya. Jadi menggambarkan suatu behavior ya, suatu aktivitas. Nah, makanya biasanya kalau kita akan menggambar suatu metode, ya menggambarkan suatu metode itu pasti dengan menggunakan kata kerja. Ya, eat, sleep, work, play itu kata kerja ya. Itu semuanya kata kerja. Misalnya get name, set name itu semuanya adalah kata atau frase yang mengandung suatu unsur pekerjaan di dalamnya. Nah, dalam menggambarkan suatu metode kita bisa menggambarkan metode itu dengan lengkap, termasuk parameter atau termasuk parameter yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau kita menggambarkan metode itu bisa metode tanpa ada parameter atau argumen atau dengan parameter seperti yang ada pada slide ini. Contohnya kita punya suatu kelas yang namanya phonebook. Ya, kemudian nanti akan di-generate menjadi suatu objek, misalnya phonebook 1. Di mana phonebook 1 itu memiliki metode yaitu new entry dan get phone. New entry adalah untuk memasukkan data baru ke dalam phonebook dan get phone itu adalah untuk menangkap nomor telepon yang ada pada phonebook yang sudah tercatat nantinya. Apabila memang phonebook ini adalah suatu kelas yang berinteraksi dengan basis data nantinya ya. Dan phonebook juga pasti punya atribut ya, antara lain ada nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain yang mungkin di dalam slide ini tidak digambarkan. Nah, bagaimana cara kita menyajikan kelas diagram? Ini menyajikannya bisa macam-macam. Untuk kelas diagram yang memang semua orang udah paham dan familiar, kita bisa menggambarkannya dengan kotak saja. Atau kalau untuk yang programmingnya masih meraba-raba, kita bisa gambarkan dengan detail seperti yang ada di gambar sebelah kanan, gitu ya. Atau kita bisa per detail hanya dari atributnya, atau kita bisa per detail dengan metodenya. Nah, namun biasanya kalau kelas diagramnya masih secara konsep, itu digambarkan dengan cara yang sebelah sini ya, hanya person, gitu ya. Namun kalau untuk
kelas diagram yang sudah menjadi dokumen project ya, dokumen project dari sisi operasional, dokumen produk maksud saya dari sisi operasional biasanya digambarkan dengan lengkap seperti ini karena semua atribut dan semua metode ini dan serta relasi-relasinya nanti akan kita butuhkan untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih lanjut lagi. Nah, dalam menggambarkan suatu kelas diagram, kelas tidak berdiri sendiri, dia memiliki relasi dengan kelas yang lain. Yang namanya juga object oriented programming ya, terdiri dari kelas-kelas yang lain. Nah, di sini ada 3 relasi kelas yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah dependensi, lalu generalisasi, dan asosiasi biasa. Untuk dependensi sendiri ya sesuai dengan terjemahannya, dependensi itu artinya ketergantungan. Suatu kelas akan eksis apabila ada kelas pendahulunya. Nah, sebagai contoh ini ya, the dependency from course schedule to course exists because course is used in both the add and remove operation of course schedule. Jadi course schedule ini ya memiliki suatu dependensi dengan suatu course. Ya, kalau course schedule-nya nggak ada, ya course tidak akan mungkin ada. Karena course ini nanti akan terkait dengan course schedule yang akan menambah schedule course dan akan remove schedule course. Ya. Jadi kalau kita punya 10 course ya, 10 course itu berarti dia harus punya setidaknya 10 schedule. Kita tidak akan bisa membuat course apabila tidak ada course schedule yang dijadikan objek di dalamnya. Nah, ini notasi simbolnya seperti ini ya. Simbol relasinya adalah garis putus-putus lalu ada panah. Ini menunjukkan bahwa ada suatu dependensi antara course schedule dengan course. Apabila course schedule ini tidak ada, maka course tidak akan mungkin ada. Nah, kemudian ada generalisasi. Ya, generalisasi ini sama dengan inheritance. Ya, ada parent class, ada child class, atau ada main class, ada subclass ya, superclass dan subclass. Nah, student ini adalah turunan dari person. Ya, artinya apapun yang ada di person, baik atribut atau metode itu dimiliki oleh student. Tapi tidak sebaliknya, apapun yang dimiliki student hanya milik dia sendiri, tidak milik parent-nya. Nah, ini secara implementasi di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek kita kenal dengan istilah inheritance ya. Nah, itu simbolnya adalah garis panah dan ada panah tertutup seperti ini yang menunjukkan bahwa student ini adalah anak daripada person dan person ini adalah orang tua dari student ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, apabila person menjadi student dan profesor, lalu dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat relasi ini adalah person memiliki address, artinya student dan profesor juga akan memiliki address ya. Nah, cuman di sini ada salary profesor di mana student tidak ada salary. Ya, jadi profesor untuk salary hanya milik dia sendiri. Namun nama, phone dan email ini punya student memiliki nama, phone, number dan email, profesor pun memiliki nama, phone, number dan email ya. Jadi ini adalah kelas dengan atribut dan metodenya yang dimiliki, yang nanti otomatis dimiliki oleh student dan otomatis dimiliki profesor. Namun atribut dan metode yang ada pada subclass atau child class itu hanya milik subclass dan child class-nya sendiri, masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah relasi biasa, yaitu asosiasi. Yang relasi asosiasi ini adalah menggambarkan relasi dua arah antara student dengan instruktur dan instruktur dengan student. Makanya untuk relasi asosiasi tidak ada arah panahnya ya, karena dia menunjukkan relasi dua arah. Nah, ada juga relasi satu arah. Ini ke dirinya sendiri kita sebut sebagai self-association. Ya. Ini kita bisa gunakan untuk menggambarkan linked list ya. Jadi node itu previous dan next-nya itu adalah node lagi gitu ya. Jadi sebelumnya dia node, setelahnya dia juga node gitu ya. Nah, kemudian karena asosiasi ini adalah relasi dua arah, maka dia memiliki suatu multiplicity di dalamnya. Multiplicity ini kalau di IR diagram atau menggambar database itu seperti kardinalitas ya, ada satu ke satu ke banyak dan seterusnya. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini.
Ya. The example indicates that a student has one or more instructor. Jadi student memiliki satu atau lebih instruktur. Jadi satu student itu bisa diajarkan oleh minimal satu dan maksimal banyak instruktur. Karena ini adalah relasi dua arah, jadi kita harus lihat dari sudut pandang instrukturnya juga. Dalam hal ini satu instruktur juga akan mengajar minimal satu, maksimal banyak student, sehingga relasinya dua arah gitu ya. Jadi student learn from one until many instructor, ya, instructor teach one until many student. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini relasi ini menggambarkan asosiasi dalam hal nanti ketika instruktur dan student itu berada pada suatu kelas yang sama misalnya. Nah, atau ada juga seperti ini contohnya ya, student membership team gitu ya. Dan relasi itu bisa lebih dari satu ya, dan bisa banyak, macam-macam. Contohnya seperti ini ya, student bisa president of team, lalu student juga member of team. Jadi kita bisa menggambarkan relasi itu lebih dari satu. Nah, biasanya relasi ini nanti akan digambarkan dalam atribut atau metode di salah satu dari kelas ini, diimplementasikannya nanti di kelas di pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa apapun. Nah, multiplicity memang di sini agak berbeda dengan kardinalitas yang ada pada IR diagram. Kalau multiplicity dia memang disebutkan secara spesifik, tidak hanya satu dan banyak ya. Misalnya kalau kita ngomongin perpustakaan aja, satu anggota boleh meminjam minimal 1 dan maksimal 5 buku. Maka relasi peminjaman antara peminjam dengan buku itu adalah 1 ke 1 until 5 gitu ya. Makanya di sini ada beberapa multiplicity, yang pertama 0 atau 1, 0 or 1. Jadi bisa tidak sama sekali atau maksimal 1. Bisa 1 aja. Bisa tidak sama sekali atau maksimal banyak, 0 or more. Bisa minimal 1 atau maksimal banyak ya, 1 or more. Bisa n ya seperti tadi. Satu anggota boleh meminjam harus ya, kalau ini harus meminjam 5 misalnya, maka kita bisa isi dengan 5. 0 or n, ini biasanya n lebih dari 1, dan 1 to n, ini biasanya n-nya juga lebih dari 1. Ini kardinalitas, bukan kardinalitas, multiplicity yang tergambarkan dalam asosiasi di kelas diagram. Nah, untuk varian lain dari relasi asosiasi itu adalah agregasi salah satunya. Nah, agregasi ini menunjukkan hubungan antara dua belah kelas, di mana suatu kelas memiliki atau merupakan himpunan bagian dari kelas yang lain. Ya, namun kelas ini juga bisa berdiri sendiri, tidak saling tergantung. Jadi relasi ini bisa disebut sebagai part of atau whole part. Nah, simbol-simbol yang dipakai itu adalah diamond seperti ini dan garis. Nah, kita bisa lihat dari contoh yang ini ya. Misalnya mahasiswa hanya boleh memiliki satu jurusan, ya, dan satu jurusan itu memiliki banyak mahasiswa. Artinya mahasiswa ini akan menjadi atribut di dalam jurusan dalam bentuk array karena sifatnya adalah many kan gitu ya. Nah, relasi seperti ini kita sebut sebagai agregasi karena nanti jurusan ini kita bisa buat duluan tanpa melibatkan mahasiswanya, atau kita buat dengan mahasiswanya gitu ya secara codingnya nanti. Nah, itu yang disebut sebagai relasi agregasi. Nah, ini juga yang menjadi perhatian ya, yang penting menjadi perhatian ketika nanti kita akan menerapkan multiplicity di dalamnya. Jadi ini kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Lalu ada relasi lain ya, di mana dia merupakan agregasi juga, tapi bentuknya adalah komposisi. Nah, berbeda dengan agregasi yang tadi, komposisi ini adalah seperti komponen ya. Nah, bisa kita lihat lah dari contoh ya, simbolnya itu pakai diamond, tapi pakai item-item di dalamnya. Misalnya kita ngomongin laptop. Laptop pasti punya CPU ya, laptop juga pasti punya VGA. Laptop tidak akan bisa dibuat kalau CPU dan VGA-nya belum dibuat gitu ya. Nah, jadi komposisi ini mirip dependensi, namun melibatkan banyak kelas di dalamnya, sehingga simbolnya berubah dan dia akan terkait gitu ya. Artinya
laptop tidak akan bisa dijadikan objek apabila CPU dan VGA-nya belum jadi objek. Ya. Dan kalau laptop ini dihapus, maka CPU dan VGA-nya akan ikut terhapus, yaitu namanya komposisi, gitu ya. Jadi memang semuanya harus ada dulu, baru kelas yang nanti akan menggunakan part-part yang ini akan bisa dibuat ya objeknya. Nah, ini contoh kelas diagram yang lebih kompleks. Bisa teman-teman pause videonya dan teman-teman lihat, gitu ya. Dan selesai, gitu ya. Jadi seperti itu adalah kelas diagram, dan berikut notasi-notasi dan cara penggunaannya, serta bisa diimplementasikan nanti ke dalam coding menggunakan program pembahasan pemrograman berorientasi objek. Baik, itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.